Oke, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya setelah dia mengalami kondensusasi, dia itu akan mengalami perubahan presipitasi. Ada yang tahu apa itu presipitasi? Ada yang tahu apa itu presipitasi? Tidak ada? Nah, presipitasi itu adalah air yang terbentuk di awan tadi, yang dia itu setelah ini airnya itu terbentuk di awan. Nah, awan itu dia membuka menjadi banyak. Nah, setelah airnya itu membuka menjadi banyak tuh, dia itu tidak bisa menampung air yang ada di dalam awan. Nah, biasanya kan coba anak-anak lihat di luar awan itu ada yang di bagian timurnya itu sedikit, di bagian baratnya itu sedikit. Tetapi setelah dia bergabung menjadi satu, dia akan turun hujan. Nah, dan pada saat turun hujan itu awan itu berubah warna atau tidak? Kalau dia berubah warna itu menjadi warna apa? Warna abu-abu atau warna hitam? Nah, kalau misalnya awan itu sudah berubah warna menjadi warna abu, itu tandanya apa? Nah, setelah hujan turun itu akan terjadi proses presipitasi, di mana hujan turun, dan pada saat hujan turun itu dia itu akan kembali lagi ke laut. Tadi kan ibu sudah tanya, kenapa itu air itu tidak akan habis? Karena dia itu akan berputar terus dari laut naik ke atas, hujan turun lagi, kemudian dia ke laut, dia itu akan berputar terus. Terus di sini jenis-jenis hujan. Nah, jenis-jenis hujan itu ada beberapa, yang dimana itu ada termasuk hujan orografis yang terjadi di daerah pegunungan. Nah, ibu mau tanya, tempat kalian ini itu merupakan daerah pegunungan atau tidak? Yang jauh pegunungan dari siapa? Coba kasih alasan. Kenapa? Karena di samping kita ada gunung. Ada jaminan lain lagi? Ini daerah yang sedang kita tinggal ini itu merupakan daerah pegunungan atau tidak? Kenapa bukan daerah pegunungan ini? Ayo. Nah, sekali lagi, apa lagi? Karena apa lagi? Apa saja? Karena ada di? Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, daerah pegunungan. Terus ibu mau tanya, contoh daerah pegunungan itu di mana? Di mana? Nah, betul sekali, itu merupakan contoh daerah pegunungan. Nah, selanjutnya itu hujan frontal yang terjadi ketika di masa udara yang berbeda bertemu, dan hujan konvektif yang sering terjadi di daerah tropis karena pemanasannya intens. Di sini tuh kan biasanya ini orang bilang kalau ini apa? Kalau di pesisir pantai atau di daerah panas pasti tidak ada hujan. Kalian pernah dengar orang-orang bilang gitu? Pernah? Nah, terus biasanya orang bilang kalau di daerah pegunungan itu pasti selalu hujan karena ada gunung toh. Terus di sini daerah panas itu tidak ada hujan. Tapi kenapa tadi apa ini? Di daerah panas itu tetap ada hujan. Karena uap air laut. Oke, betul. Jadi di daerah manapun itu dia akan tetap terjadi hujan karena terjadi siklus air hujan. Nah, ini tadi yang ibu jelaskan bagaimana awan itu terbentuk. Nah, awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi titik-titik kecil atau es. Nah, titik-titik ini berkumpul dan ketika sudah cukup berat jatuh ke bumi. Sebagai hujan, awan cumulus dan embun adalah jenis yang sering menghasilkan hujan. Menurut anak-anak hujan itu penting atau tidak? Kenapa penting? Agar Tuhan bisa Yang di belakang. agar Tuhan bisa melakukan fotosintesis. Oke, dari kelompok ini perwakilan, dari setiap kelompok perwakilan ya, dari kelompok ini.
hewan dan bagi manusia. Manusia butuh air atau tidak? Betul. Hewan butuh air atau tidak? Betul. Tumbuhan butuh air atau tidak? Betul. Kalau misalnya ini kita kehabisan air, apa yang akan terjadi pada tumbuhan? Oke, kelompok ini yang ini yang di belakang. Nah, betul sekali, kita tepuk tangan nih kita semua. Ini hujan dan pertanian. Hujan adalah sumber air utama untuk pertanian. Tanpa cukup hujan, tanaman tidak akan dapat tumbuh dengan baik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil panen dan persediaan makanan. Di sini itu ada persawahan tidak? Kalau misalnya air itu tidak ada, apa yang terjadi dengan sawah? Dengan sawah. Kalau misalnya ini tidak ada air. Oke, lagi. Nah, kalau misalnya itu ini air itu tidak mengalir di sawah. Oke, kamu belakang. Oke, kita tepuk tangan lagi kita semua. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana kita cara melestarikan air atau cara melestarikan air hujan? Ada yang tahu? Hemat, kan itu kita yang ciptain kan? Bagaimana caranya? Cara melestarikan air hujan itu jelas dah. Nah, cara melestarikan air hujan adalah mengumpulkan air hujan adalah salah satu cara untuk menggunakan sumber daya alam ini yang secara bijaksana. Air hujan yang berkumpul dapat digunakan untuk irigasi dan pembersihan. Nah, Ibu mau tanya, selain untuk irigasi dan pembersihan, apa kegunaan air hujan? Bisa diminum. Jangan, nanti sakit perut kalau Mandi. Oke, mandi. Oke. Oke, betul. Ya. Buat apa? Oke. Buat apa? Oh, betul sekali. Yang ke belakang? Ya. Pokoknya jawabannya anak-anak itu sangat benar. Nah, air itu dapat dilestarikan dan dapat sangat berguna untuk kita. Oke. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang paling penting bagi kehidupan di bumi. Dengan lebih memahami hujan dan perannya dalam siklus air, kita dapat lebih menghargai dan melindungi sumber daya alam ini untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, sekarang itu Ibu akan memberi contoh bagaimana terjadinya proses hujan. Ibu membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kayaknya ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kalian pilih salah satu teman untuk dipercayakan menjadi ketua kelompok. Satu kelas. Kalian bisa bantu dulu. Ini main betul-betul. Nah, karena kita itu kekurangan.
Nah, karena panasnya matahari dan awan itu sudah terbentuk banyak, jadi itu tidak bisa menampung lagi air hujan toh. Nah, sehingga munculnya ada titik-titik, nanti ada titik-titiknya. Tadi saya punya es ya kan? Coba kalian angkat es yang gini, angkat es yang gini. Coba angkat esnya. Angkat esnya. Nah, tadi kan ibu kasih ke kalian itu kan botol kosong, kan ada air ya toh? Nah, tadi kasih botol ada air, dan semuanya ada air sekarang toh? Nah, seperti itulah proses terjadinya hujan. Air panas yang ada di dalam gelas itu tuh di permukaan sebagai matahari. Nah, matahari itu ini membuat air yang ada di laut itu menjadi menguap sehingga dia membentuk sebagai awan. Anggap saja ini yaitu sebagai awan. Nah, karena ini awan tidak bisa menampung air yang menguap dari laut. Nah, dia itu akan menjadi turun hujan seperti ini lah. Hujan seperti ini lah. Dia itu akan membentuk hujan toh. Nah itu, nah terus hujan ini itu akan kembali lagi ke laut. Dia kembali ke laut, ini dia akan berputar berpisah terus. Nah, kita asli dulu. dia yang akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Terserah kasih siapa saja. Yang lainnya dia, terserah kasih siapa saja. Ayo, ayo kasih siapa saja, terserah. Ayo, terserah kasih saja. Tidak ada yang tolak, harus langsung kasih saja. Tidak ada yang tolak nanti. Terserah ke siapa. Pertanyaan kedua.
kecil yang membentuk awan. Oke, kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya mau kasih tip di siapa? Oke, jawab pertanyaan selanjutnya. Coba jelaskan secara singkat saja bagaimana proses terjadinya hujan. Uap air mengalir ke atas, terus membuat lalu terjadi hujan. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita kerjaan tugas dulu sedikit ya. Terima kasih. Kita masih pakai kelompok yang sama ya. Diskusi ini soal diskusi harus bersama. Ya, di sini. Kamu perhatikan ini dulu. Nah, ini semuanya jelaskan dengan sederhana, sih. Jelaskan dengan sederhana proses yang terjadi pada siklus air yang kamu isinya di sini. Di sini. Jelaskan secara singkat saja. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kerjanya. Karena tadi ibu sudah jelas toh. Ibu di sini mau Ada yang bingung? Oh, tunggu. Kenapa? Ada yang bingung tadi? Ya, sudah ada.
Misalnya air hujan digunakan untuk mandi, mencuci piring atau mencuci pakaian. Kita akan bisa melakukan apa saja dengan air. Air hujan naik ke atas awan laut, membentuk air yang hujan dari atas menuju ke bawah, jatuh ke bawah dan menampung air hujan di danau, laut, atau di pantai, atau di sungai. Kita akan mempelajari air hujan dan penjelasan air hujan juga. Air hujan adalah air yang dibutuhkan bagi manusia, hewan, atau tumbuhan. Tumbuhan akan layu kalau tak terkena air, dan dia juga akan kering kalau tak terkena air. Manusia membutuhkan air hujan untuk mandi, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Itu saja penjelasan dari saya. Saya sekian dan terima kasih. Angkat diri. Selamat siang teman-teman. Siang. Saya akan menjelaskan kembali pembelajaran di bulan ini tentang siklus air hujan. Judulnya adalah air hujan sangat penting bagi manusia, hewan, dan tanaman. Jika tidak ada air hujan, maka kehidupan di bumi akan mati. Jadi kita harus gunakan air hujan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Ayo, kelompok matahari. Saya akan menjelaskan kembali pelajaran kita bahas tadi tentang siklus air hujan. Air hujan sangat penting untuk kita.